Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pancasila. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama yaitu saya Galih Januar Wira Wicaksana dengan NIM akhir 007. Saya Mauibah Niawiyah dengan NIM akhir 009. saya Muhammad Ihsan Maulani dengan NIM 031. Saya Agung Nur Hidayat dengan NIM akhir 036. Saya Farali Ferasa dengan NIM akhir 059 dan Ahmad Zanuar Sidik dengan NIM akhir 023. Tolong dulu ya. Iya. Sebelumnya perkenalkan saya Agung dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan ini teman saya Galih dari Evika juga. Di sini kita akan sedikit nanya tentang Pancasila. Mungkin gambar-gambarnya sama contohnya gitu lah ya. Sebelumnya nama Mbak siapa? Mbak namanya. Aku Vina dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik. Aku Naili dari FIS. Maaf Mbak siapa? Naili dari FIS. Mbak Vina sama Mbak Naili ya? Taufik. Vika. Ika. Vira. Perkenalkan diri, nama saya Renal Membusin, saya dari Sekolah SMA Negeri 1 Pandeglang. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia, saya dari SMA Negeri 1 Pandeglang. Kenalkan, nama saya Boni Farosadi, saya dari SMA 1 Pandeglang. Nama saya Kevin Lee. Diki. Ya, perkenalkan nama saya Jenjas Mara. Nama saya Azmi. Sila pertama. Ya, lambang pertama. Lambang pertama bintang. Pertama. Lambang pertama. Lambang pertama. Satu. Bintang pertama. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ya. Pertama bintang. Sila kedua. Tiga. Lambang kedua. Dua, benar. Itu kedua. Kedua nggak sih itu? Lantai kedua. Kedua. Sila ke berapa sih yang sila ketiga ya? Sila ketiga. Empat. Lambang ketiga. Ya, benar. Ketiga. Keempat. Untuk pohon beringin ini setahu saya sila ketiga. Ini pohon beringin kan? Iya, pohon beringin ini. Keberapa Mas? Oh, briefing dulu lah. Keempat. Kepala banteng ini keempat. Ya. Itu banteng merah. Ya. Lambang sila keberapa? Lupa aku Mas. Kelima. Banyak dah. Lupa. Ketiga. Kelima. Itu dari Keempat. Kelima ya? Kelima. Kelima ya? Kalau kan ini sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, kalau bentuk nyata di kehidupan sehari-hari itu apa sih tentang ketuhanan Yang Maha Esa? Maksudnya bentuknya kayak gimana? Bentuk nyata di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau implementasi sila pertama kan ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, dijalanin di kehidupan sehari-hari itu apa? Di kehidupan sehari-hari Iya. apa ya? Makan, sebelum makan tuh baca doa dulu. Ya.
kayak gitu. Oh, siap. Udah gitu beribadah. Ibadah. Nah, kan ini lambang pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Bentuk nyatanya itu kalau di kehidupan sehari-hari itu gimana sih? Bentuk nyata dari ketuhanan yang Maha Esa itu kita yang pertama menaati setiap agama yang kita peluk. Iya, harus ada toleransi. Terus Dan kita juga norma-normanya. harus toleransi sesama umat beragama, tidak boleh membeda-bedakan. Apalagi Indonesia ini adalah negara yang memiliki lambang Pancasila yang artinya Bhinneka Tunggal Ika. Sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari itu yang kayak gimana? Kita ibadah kepada Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan, ucap syukur kepada Tuhan. Nah, satu ya. Kan kalau ke satu ini ketuhanan yang Maha Esa ya. Iya. Mungkin bisa dijelasin kalau bentuk nyata dalam kehidupan sehari-hari itu gimana ya? Contohnya. Contohnya lah. Sebenarnya kalau ketuhanan yang Maha Esa itu kan konteksnya nggak cuma pribadi ya. Kalau dalam pribadi kan misal kita melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan kita. Tapi kalau misal dalam konteks negara, ketuhanan yang Maha Esa itu dengan kita tuh mentolerir adanya perbedaan agama gitu. Kalau misal kita beda agama, kita juga mempersilahkan teman kita untuk beribadah. Banyak ada contoh. Iya, itu sih kurang lebihnya sama. Gitu ya. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari saya dalam Pancasila ini, saya lebih ke sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena di sila pertama itu setiap umat muslim, karena saya muslim, saya mengamalkan itu setiap hari. Ya. Nah, contoh di kehidupan nyata ini, kalau dari sila ketuhanan Maha Esa itu apa di kehidupan sehari-hari kita? Misalnya, Ya, kita beribadah, percaya bahwa adanya Tuhan. betul. Ada lagi? Ya, apa lagi selain percaya adanya Tuhan? Yang pertama tadi, yang kedua ketuhanan yang Maha Esa ya. Ya, Nah, ketuhanan itu yang Maha sama Esa. bentuk nyatanya itu bagaimana? Bentuk nyatanya toleransi antar beragama mungkin ya. Karena namanya ketuhanan yang Maha Esa, berarti kan itu tidak disebutkan itu agama mau apapun. Yang jelas yang saya tahu di Indonesia tuh yang penting kita harus beragama, entah itu agamanya Kristen atau Islam, yang kita tetap harus saling bertoleransi dan juga taat akan norma-norma agamanya, akan norma-norma ketuhanannya. Kita harus toleransi, nggak boleh intoleransi aja. Iya, betul. Manusia yang adil dan beradab, contohnya tidak membeda-bedakan suatu individu berdasarkan ras dan agamanya, terus tidak membeda-bedakan suatu individu juga, entah itu perempuan atau laki-lakinya, dan harus bersikap adil, entah sesama jenis kelamin atau sesama agama atau sesama ras atau berbeda agama pun kita harus sama-sama adil kayak gitu. Nggak boleh, harus adil aja ya. Ya, harus. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, implementasi nyata di kehidupan sehari-hari itu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab ya, contoh kecilnya aja ketika kita berbagi gitu, entah itu makanan atau apa barang misalnya sesama teman. Nah, kita harus adil. Nah, untuk adabnya mungkin kalau ya setahu saya ketika kita ketemu dengan orang yang lebih tua atau ketemu yang lebih kecil atau anak-anak itu, kita harus saling menghormati gitu, entah itu menyapanya atau saling menyapa seperti itu mungkin. Di sila pertama, kalau sila ketiga kan persatuan Indonesia, itu apa? Nah, bersama Indonesia kita harus saling menghargai antar suku dan ras seseorang. Jadi kita nggak usah belain mana, walaupun dia beda suku sama kita, terus beda warna kulit dan agama juga. Nah, contoh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu ketika kita melakukan contoh kecilnya, misalnya di sekolah itu ada pemilihan ketua OSIS. Nah, pemilihan tersebut itu bisa dilakukan dengan cara demokrasi. Nah, demokrasi itu berarti kan kita memilih seseorang dengan melakukan bisa dengan voting ataupun kayak kumpulan gitu ya.
Nah, itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Iya. Jadi itu. Kalau yang ini kan sebenarnya sila kelima. Sila kelima kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau contoh paling simpelnya apa? Adil tuh berbeda ya kalau sama rata. Kalau sama rata tuh semisal kalau kita semisal kalau tinggi kita kan berbeda-beda, terus kayak lihat di sebuah stadion gitu tuh kalau sama rata semisal dikasih kursi buat biar bisa lihat itu tuh sama 1, 2, 3 tuh sama tingginya. Tapi kalau adil tuh sesuai porsinya, jadinya semisal kalau ada orang yang paling kecil dikasihnya yang lebih tinggi daripada orang yang lebih tinggi gitu. Pancasila merupakan sebuah dasar negara, yaitu bangsa Indonesia. Di dalamnya terdapat sila-sila yang digunakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila memiliki makna masing-masing yang harus diterapkan ke dalam kehidupan setiap masyarakat Indonesia sehari-hari. Kata Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata panca yang memiliki arti yaitu 5, dan kata sila yang memiliki arti dasar. Jika digabungkan, Pancasila memiliki pengertian yaitu 5 dasar negara Indonesia. Pancasila yang digambarkan dengan lambang seekor burung Garuda memiliki makna yaitu sebuah sumber kekuatan. Selain itu, dengan warna emas yang ada pada burung Garuda tersebut memiliki makna sebagai simbol kemuliaan. Nah, dari orasi di atas dan kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil eksperimen kelompok kami yang menanyakan tentang gambar lambang sila-sila Pancasila dan penerapan di kehidupan sehari-hari di kalangan anak-anak, remaja, dan orang dewasa, secara garis besar mereka mengetahui penerapan sila tersebut di kehidupan sehari-hari, tetapi mereka lupa akan sila Pancasila tersebut dilambangkan dengan gambar apa. Mereka terbalik-balik dan ada juga yang benar-benar tidak tahu akan lambang gambar Pancasila tersebut menunjukkan sila keberapa. Dari kalangan SMA lebih mengetahui lambang serta bentuk nyata dari sila-sila itu ketimbang mahasiswa. Mungkin di dalam pembelajaran SMA masih mempelajari Pancasila itu sendiri, dan untuk mahasiswa sebagian besar sudah tidak mempelajarinya sehingga mereka lupa akan lambang serta bentuk nyata dari Pancasila itu sendiri. Nah, itu tadi kesimpulan dari hasil eksperimen kelompok kami. Dari kami, sekian, terima kasih. Tapi jadi malu bodoh ini. Kevin Lee. Ketiga. Tahu-tahu ditanya yang bingung aku. Kehidupan sehari-hari apa sih? Pancasila pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini. Oh, iya. Mana Mijit? Oh, sama Masnya. Iya. Kali nggak tahu aku, lupa aku. Pohon beringin kan Ya, pohon beringin ini. keberapa mas? Oh, briefing dulu lah. Ulangi dulu mas, briefing dulu lah. Ya, Itu banteng merah, ya. Lambang sila keberapa? lupa aku mas.